Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Mengelola uang perlu dilakukan agar tidak boros. Kalau pemborosan yang kamu lakukan tidak dihentikan, kehidupanmu pun akan kacau karena kebutuhanmu tidak terpenuhi dengan semestinya. Padahal mengatur uang tidaklah rumit. Untuk bisa mengatur keuangan dengan baik, kamu bisa memanfaatkan skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan membantu kamu untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruknya saat mengeluarkan uang kamu. Kamu akan jadi lebih bijak menggunakan uang. Hal ini tidaklah sulit selama kamu berniat untuk mengubah hidup menjadi lebih berkualitas. Oleh karena itu, di sini kamu akan lebih tahu mengenai seluk-beluk dari skala prioritas. Apa sih yang dimaksud dengan skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Dengan skala prioritas kebutuhan, kamu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang bersifat penting terlebih dahulu dan menahan diri membeli kebutuhan yang bisa diadakan nanti. Skala prioritas ini sangat penting untuk kamu yang biasanya sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang. Tahu-tahu uangmu sudah menipis dan kebutuhan utama kamu malah terlewatkan. Atau ujung-ujungnya kamu menyesal karena menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak jelas. Hal ini tentu akan merepotkanmu. Mengatur keuangan dengan skala prioritas perlu dilakukan dengan rapi karena kita lebih sering terjebak untuk menggunakan uang demi kesenangan semu semata. Manfaat menyusun skala prioritas kebutuhan. Kamu tidak perlu ragu membuat skala prioritas kebutuhan karena ada banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Inilah beberapa manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan utama jadi terpenuhi dengan baik. Pernahkah kamu merasa bahwa gajimu sudah lebih tinggi dibandingkan setahun yang lalu, tapi kamu malah merasa pemasukanmu masih saja kurang? Hal itu membuatmu tertekan untuk memenuhi kebutuhan utama kamu saat ini. Bisa jadi hal itu terjadi karena kamu tidak menyadari bahwa pengeluaranmu jadi tambah banyak akibat kamu lebih sering membeli barang yang sebenarnya tidak menjadi prioritas. Intinya, mau pemasukan kamu kecil dan besar, kamu perlu menerapkan skala prioritas kebutuhan agar kebutuhan paling penting bisa lebih dulu terpenuhi. Kedua, membantu kamu untuk lebih hemat. Skala prioritas untuk kebutuhan yang kamu susun akan mampu mewujudkan hidup hemat yang sudah lama kamu rencanakan. Menyusun skala prioritas adalah salah satu cara mudah untuk mewujudkan hidup hemat. Ketiga, membantu untuk meraih keinginan masa depan. Skala prioritas juga akan membantu kamu meraih keinginan di masa yang akan datang. Kamu mungkin sekarang belum bisa meraih keinginan karena banyak yang harus kamu tahan. Tapi suatu saat nanti kamu pasti bisa meraihnya. Selama kamu mengikuti rencana kamu, cita-cita itu tidak datang sendirinya. Kamu perlu mengusahakannya, entah berapa lama waktu yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu berhasil meraih cita-cita, itu akan menjadi pengalaman ajaib yang tersimpan terus di memorimu. Keempat, memudahkanmu dalam perencanaan keuangan. Menyusun skala prioritas juga membantu kamu dalam merencanakan keuangan yang lebih terarah. Dengan skala prioritas, kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang harus didahulukan, mana yang dapat dipenuhi nanti. Dengan begini, kamu akan jadi lebih bijak mengeluarkan uang. Kamu juga jadi lebih mudah menabung yang awalnya sangat sulit dilakukan. Berikut adalah cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Menyusun skala prioritas untuk kebutuhan sebenarnya tidaklah sulit karena materinya diambil dari keseharianmu. Skala prioritas setiap orang bisa berbeda-beda. Kamu tidak perlu menyamakan kebutuhanmu dengan orang lain. Jadi seperti inilah cara menyusun skala prioritas untuk kebutuhan itu. Yang pertama, menyusun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Skala prioritas itu tidak ada contohnya. Karena kamu yang menentukan sendiri, kamu pasti akan tahu mana kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga, dan mana yang bisa dipenuhi nanti. Catatlah kebutuhan tersebut dari yang pertama hingga yang paling akhir. Skala prioritas bisa saja berubah setiap bulannya, melihat dari perubahan tingkat kepentingannya. Misalnya bulan ini kamu perlu membeli obat jenis tertentu karena jatuh sakit. Tapi bulan berikutnya kamu sudah sembuh, sehingga membeli obat menjadi prioritas yang paling bawah.
Kedua, menyusun kebutuhan sesuai dengan kesempatan. Kebutuhan juga ada yang mempertimbangkan berdasarkan kesempatan yang kamu miliki. Maksudnya adalah kesempatan itu ada sekarang dan tidak ada lain kali. Apabila kamu melewatkannya, kamu malah akan lebih merugi. Untuk itu kesempatan juga penting untuk kamu pertimbangkan. Ketiga, menyusun kebutuhan sesuai dengan kemampuan. Kamu perlu menentukan skala prioritas kebutuhan berdasarkan dengan kemampuan. Kemampuan ini tidak hanya soal penghasilan, tapi juga soal usaha, waktu yang bisa kamu sediakan, dan keahlian. Hal ini dilakukan agar kamu dapat menyusun skala prioritas tanpa merasa terbebani. Kalau kamu merasa terbebani, kamu akan mudah stres. Keempat, menyusun kebutuhan belanja sesuai dengan berbagai macam pertimbangan. Kebutuhan belanja ini bisa kamu tentukan dengan berbagai macam pertimbangan, seperti harga dari kebutuhan, memilih tempat yang menyediakan kebutuhan yang kamu cari, memilih kebutuhan yang kualitasnya sesuai dengan preferensimu, dan berapa jumlah barang yang kamu butuhkan. Kelima, menyusun kebutuhan sesuai dengan masa depan. Skala prioritas untuk kebutuhan tidak hanya berhubungan dengan masa kini, tapi bisa juga dihubungkan dengan masa depanmu. Hal ini karena kamu juga boleh memiliki rencana untuk kebutuhan lebih berkualitas di masa nanti. Contoh skala prioritas di sini adalah kamu lebih memilih investasi jangka panjang untuk bisa digunakan sebagai dana pensiun. Untuk itu kamu memprioritaskan investasi setiap bulan mulai dari sekarang. Itulah tadi cara mengatur keuanganmu dengan skala prioritas kebutuhan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.